Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi kelompok kami, yaitu teori agensi penilaian dan review. Pada kelompok 6, kami yang beranggotakan 10 orang, ada Julfahmi Anto, Nurul Kirana Hazanah, Imam Baihaqi, Nurul Sari Tilawah, Rizky Amalia, Fadila Rupo, M. Akrianto Abasa, Nini Widiawati Mamuli, Irmawati Irwan, dan Muhammad Faik. Beberapa subbab yang ingin kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian teori agensi, yang kedua yaitu mengenai sejarah teori agensi, dan yang ketiga yaitu mengenai kontribusi teori akuntansi. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk mulai menerangkan mengenai materi kelompok kami. Pertama, pengertian teori agensi. Pengertian teori agensi. Teori keagenan atau teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen. Manajemen adalah agen, ditunjuk oleh pemegang saham atau prinsipal, diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham untuk dikelola. Teori keagenan atau teori agensi muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain untuk mengelola perusahaannya. Teori agensi melakukan pemisahan terhadap pemegang saham atau prinsipal dengan manajemen agen. Meskipun prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen, namun prinsipal tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan. Urusan keduanya terpisah dan tidak tercampur. Contoh teori agensi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pengusaha warnet yang tidak bisa mengelola dan menjaga warnet yang dimiliki karena kesibukannya, pemilik warnet disebut prinsipal, kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola warnetnya, menjaganya siang malam. Orang yang ditunjuk adalah bertindak sebagai agen dari warnet. Agen akan mendapatkan dan dia harus bertanggung jawab kepada pemilik warnetnya atau bosnya. Kedua, teori agensi berfungsi untuk menganalisis dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Pada tingkat usaha yang masih kecil, seperti usaha warnet tadi, pemilik masih bisa menjaganya, pengawasannya masih mudah, dia mengelola warnet mungkin maksimal hanya 2 orang. Mengawasi 2 orang tersebut masih gampang, walaupun ada potensi konflik, kecurangan, dan yang lainnya yang bisa merugikan. Sejarah teori agensi. Selama 1960-an dan awal 1970-an, ekonom mengeksplorasi pembagian risiko di antara individu atau kelompok, misalnya Arrow 1971, Wilson 1908. Literatur ini menggambarkan masalah berbagi risiko sebagai salah satu yang muncul ketika pihak yang bekerja sama memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Teori agensi memperluas literatur berbagi risiko ini untuk memasukkan apa yang disebut masalah agensi yang terjadi ketika pihak yang bekerja sama memiliki tujuan dan perbedaan yang berbeda. Yang kedua, visi tenaga kerja. Secara khusus, teori keagenan diarahkan pada hubungan keagenan di mana-mana, di mana satu pihak atau kepala sekolah mendelegasikan pekerjaan ke pihak lain atau agen yang melakukan pekerjaan itu. Teori keagenan mencoba mendeskripsikan hubungan ini dengan menggunakan metafora kontrak atau Jensen dan McLean 1905. Selanjutnya, teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian 2 masalah yang dapat terjadi di kapal hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah keagenan yang muncul ketika A. Keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan B. Sulit atau mahal bagi kepala sekolah untuk memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen. Masalahnya di sini adalah bahwa kepala sekolah tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah berperilaku dengan tepat. Yang kedua adalah masalah pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Masalahnya di sini adalah bahwa prinsipal dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda. Karena unit analisis adalah
kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen. Fokus teori ini adalah menentukan kontrak paling efisien yang mengatur hubungan agen prinsipal yang diberikan sebagai asumsi tentang orang. Misalnya kepentingan pribadi, rasionalitas terbatas, penghindaran risiko, organisasi. Misalnya konflik tujuan di antara anggota dan informasi. Misalnya, informasi adalah komoditas yang dapat dibeli. Secara khusus, pertanyaannya menjadi apakah kontrak yang berorientasi pada perilaku, misalnya gaji, tata kelola hierarkis, lebih efisien daripada kontrak yang berorientasi pada hasil, misalnya komisi, opsi saham, pengalihan hak milik, tata kelola pasar. Pandangan umum teori agensi diberikan dalam tabel 1. Struktur agensi dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan, mulai dari isu-isu tingkat makro seperti kebijakan regulasi hingga tingkat makro nomena seperti menyalahkan, pengelolaan kesan, kebohongan, dan ekspresi kepentingan pribadi lainnya. Paling sering, teori keagenan telah diharapkan pada fenomena organisasi. Yang ketiga, kontribusi teori akuntansi. Teori agensi menetapkan insentif dan kepentingan pribadi dalam pemikiran organisasi. Pero 1986, teori agensi mengingat sebagian besar kehidupan organisasi, suka atau tidak, didasarkan pada kepentingan pribadi. Teori agensi menekankan pentingnya struktur masalah umum di seluruh topik penelitian, seperti yang dijelaskan Bernay dan Aul 1986. Penelitian organisasi semakin menjadi topik, bukan teori. Agensi teori mengingatkan kita bahwa struktur masalah umum memang ada di seluruh dominan penelitian. Oleh karena itu, hasil dari suatu wilayah penelitian, misalnya integrasi vertikal, mungkin terkait dengan orang lain, dengan struktur masalah yang umum, misalnya kompensasi. Teori agen juga membuat dua kontribusi spesifik untuk pemikiran organisasi. Yang pertama adalah perlakuan informasi dalam teori keagenan. Dalam formasi dianggap sebagai komoditas, memiliki biaya, dan dapat dibeli. Hal ini memberikan peran penting pada sistem informasi formal, seperti penganggaran MBO dan Dewan Direksi, dan informal, seperti supervisi manajerial yang unik dalam penelitian organisasi. Implikasinya adalah organisasi dapat berinvestasi dalam sistem informasi untuk mengendalikan oportunisme agen. Sebuah ilustrasi dari ini adalah kompensasi eksekutif. Sejumlah penulis dalam literatur ini telah menyatakan keterkejutan pada kurangnya kompensasi eksekutif berbasis kinerja. Misalnya, Pierce, Stevenson, Perry pada tahun 1986. Namun dari perspektif agen, saya tidak mengherankan karena kompensasi semacam ini harus bergantung pada berbagai faktor termasuk sistem informasi, secara khusus sistem informasi yang lebih kaya mengontrol oportunisme manajerial dan oleh karena itu menyebabkan kekurangan gaji kontingen kinerja. Satu sistem informasi sangat relevan untuk memantau perilaku eksekutif adalah Dewan Direksi. Dari perspektif keagenan, Dewan dapat digunakan sebagai perangkat pemantauan untuk kepentingan pemegang saham. Ketika Dewan pemeriksa informasi yang lebih kaya, kompensasi cenderung tidak didasarkan pada kinerja perusahaan. Sebaliknya, karena perilaku eksekutif puncak lebih dikenal, kompensasi berdasarkan pengetahuan tentang perilaku eksekutif lebih mungkin dilakukan. Para eksekutif kemudian akan diberi penghargaan karena mengambil tindakan yang direncanakan dengan baik, misalnya R&D beresiko tinggi, berpotensi tinggi, yang hasilnya mungkin tidak berhasil. Selain itu, ketika Dewan memberikan informasi yang lebih kaya, eksekutif puncak lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang sesuai
dengan kepentingan pemegang saham. Misalnya, dari sudut pandang agensi, perilaku seperti menggunakan green mail dan parasut emas yang cenderung menguntungkan manajer lebih dari pemegang saham. Lebih kecil kemungkinannya ketika dewan lebih memonitor kepentingan pemegang saham dengan lebih baik. Secara operasional, kekayaan informasi dewan dapat diukur dari karakteristik seperti frekuensi rapat dewan, jumlah subkomite dewan dengan anggota dewan dengan masa kerja lama, jumlah anggota dewan dengan pengalaman manajerial dan industri, jumlah anggota dewan yang memiliki kelompok kepemilikan tertentu. Kontribusi kedua dari teori keagenan adalah implikasi risikonya. Organisasi diasumsikan memiliki masa depan yang tidak pasti. Masa depan mungkin membawa kemakmuran, kebangkrutan, atau hasil antara, dan masa depan itu hanya sebagian dikendalikan oleh anggota organisasi. Dampak lingkungan seperti peraturan pemerintah, munculnya pesaing baru, dan inovasi teknis dapat mempengaruhi hasil. Teori agensi cenderung berpikir menciptakan risiko. Ketidakpastian adalah dilihat di dalam hal pertukaran risiko atau imbalan. Tidak hanya dalam hal ketidakmampuan untuk merencanakan sebelumnya, implikasinya adalah bahwa ketidakpastian hasil ditambah dengan perbedaan dalam kemauan untuk menerima risiko harus mempengaruhi kontrak antara prinsip dan agen. Integrasi vertikal memberikan ilustrasi. Misalnya, Walker dan Weber pada tahun 1984 menemukan bahwa ketidakpastian teknologi dan permintaan tidak mempengaruhi keputusan buat atau beli untuk komponen di pabrikan mobil besar atau prinsip dalam kasus ini. Penulis tidak dapat menjelaskan hasil mereka menggunakan kerangka biaya transaksi, namun hasil mereka konsisten dengan pemikiran agensi jika manajer perusahaan otomotif adalah risiko netral atau asumsi yang masuk akal mengingat ukuran perusahaan mobil relatif terhadap pentingnya komponen tunggal. Menurut teori keagenan, kami akan memprediksi bahwa prinsipal netral risiko tersebut relatif tidak dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil, yang merupakan hasil Walker dan Weber. Sebaliknya, menurut teori keagenan, prediksi sebaliknya berlaku untuk usaha baru. Dalam kasus ini, perusahaan itu kecil dan baru, dan memiliki sumber daya terbatas yang tersedia untuk mengatasi ketidakpastian. Kemungkinan kegagalan tampak besar. Dalam kasus ini, manajer usaha mungkin adalah pelaku yang menghindari risiko. Jika demikian, menurut teori keagenan kami memprediksikan bahwa manajer seperti itu akan sangat sensitif terhadap hasil yang tidak pasti. Secara khusus, manajer akan lebih cenderung memilih opsi beli, dengan demikian mengalihkan risiko perusahaan pemasok. Secara keseluruhan, teori agensi memprediksi bahwa manajer risiko netral cenderung memilih opsi buat atau menjadi kontrak berbasis Hafior, sedangkan mantan eksekutif yang menghindari risiko cenderung memilih atau kontrak berbasis hasil. Ya, jadi mungkin itu saja pembahasan materi dari kami. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.